Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Lewenusa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PHP, pemrograman PHP, bagian ke-9 yaitu tentang modularisasi, yaitu pembuatan modul ya. Jadi modularisasi itu adalah melakukan pembuatan program berdasarkan modul-modul. Setiap modul dikembangkan untuk tujuan dan fungsi khusus. Dengan memiliki modul, diharapkan programmer dapat dengan mudah dan cepat mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan. Pada PHP kita menggunakan fungsi include dan require untuk menyertakan file PHP lain ke dalam suatu program PHP. Ini sintaks untuk require. Bedanya require dan require once adalah ketika dituliskan berkali-kali. Untuk require once itu hanya sekali dijalankan. Untuk require itu bisa dijalankan berkali-kali sesuai dengan fungsi yang kita ketikkan pada script PHP-nya. Bisa menggunakan kurung buka kurung tutup atau langsung menggunakan kutip dua ya. Sama require once. Kemudian include itu sama penulisannya dan fungsinya juga sama. Jadi pada dasarnya fungsi include dan require itu kegunaannya sama. Hanya saja ketika kita menggunakan fungsi include, jika file yang disertakan tidak ada atau lokasinya salah, maka program atau perintah PHP selanjutnya akan tetap dijalankan walaupun ditampilkan error. Tapi untuk require itu tidak akan dijalankan script sequence selanjutnya. Oke. Langsung aja kita demo programnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah layout menggunakan HTML dan CSS. Nah, layout ini akan saya rubah menjadi modul-modul, modularisasi di bagian ini. Jadi untuk menggunakan script PHP, file HTML-nya saya rubah dulu menjadi extension.php agar bisa terbaca oleh web service-nya, web servernya. Kemudian saya akan membuat file header dan file footer. Jadi saya akan memotong bagian header yang akan ditulis secara berulang-ulang ya. Bagian header, kemudian saya akan memotong bagian footer itu di bagian footer. Nah, di bagian index kita tinggal memanggil fungsi PHP-nya. Jadi bagian atas saya menggunakan fungsi include. Kedua, bagian bawah untuk footer saya menggunakan fungsi require.
Jadi ketika dibuka index.php-nya, maka hasilnya akan sama ya. Tidak ada perubahan dari HTML dan PHP. Padahal di bagian PHP-nya kita sudah memotong menjadi 3 bagian, yaitu header, content, index.php-nya, dan footer. Oke, kemudian misalkan saya akan menambahkan sebuah konten baru. Jadi saya hanya memanggil bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini adalah konten. Bagian header saya tambahkan buatnya .php ya. Jadi oke. Nah, langsung bagian header dan footer tetap sama, tapi konten yang di tengahnya akan berubah. Kemudian harusnya tanda aktif itu di bagian about sekarang. Jadi saya akan sedikit merubah programnya di bagian header, bagian kelas ya. Jadi bagian kelas ini saya akan rubah menjadi dinamis menggunakan PHP juga. Jadi di bagian ini saya akan masukkan kode PHP. If $page sama dengan yang ini home. Jadi ini kata current-nya saya masukkan. Oke. Kemudian saya kopikan ke kelas yang selanjutnya. Ini about ya. Option. Nah, ini filenya belum ada, kita bikin dulu. Oke, di index saya akan tambahkan variabel sebelum include, jadi home. Di about
saya tambahkan juga bond, dan di option saya tambahkan option. Jadi di header ketika page-nya sama, maka kelasnya akan berganti ya. Oke, kita coba buat option. Oke. Ya, itu adalah salah satu cara PHP modularisasinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.